Masih di News Pagi pemirsa, keluarga pasien positif COVID-19 di Mamuju, Sulawesi Barat mencoba menghalangi petugas saat akan menjemput dua anggota keluarganya yang kabur dari rumah sakit. Orang tua pasien bahkan mengamuk dan mendorong petugas. Penjemputan pasien COVID-19 di Jalan Abdul Syakur, Mamuju, Sulawesi Barat mendapat perlawanan dari keluarga pasien. Ibu pasien yang mengatakan anaknya tidak berada di rumah, emosi dan mendorong petugas. Tim gugus tugas COVID-19 Mamuju berupaya menggeledah rumah sambil berdialog dengan keluarga untuk memastikan keberadaan pasien. Keluarga tetap menolak anaknya dibawa ke ruang karantina rumah sakit. Ibu pasien mengaku anaknya tidak mendapatkan pelayanan baik selama di rumah sakit saat diisolasi. Menurut keluarga, anak yang semula sehat malah jadi sakit. Tim gugus tugas COVID-19 Mamuju memahami kondisi psikis keluarga pasien. Namun karena status pasien masih positif, petugas bersikukuh membawa pasien agar tidak menulari anggota keluarga yang lain. Berdasarkan informasi yang kami terima tadi bahwa adanya pasien 2 orang ini melarikan diri dari tempat isolasi atau rumah sakit regional, sehingga otomatis kami dan gugus kabupaten dibantu dengan TNI Polri itu sama-sama ke TKP atau rumah yang bersangkutan. Namun sampai saat ini kita belum mendapatkan pasien tersebut, sehingga kita tetap lakukan persuasif kepada keluarganya. Mudah-mudahan dengan sukarela mereka mau menyampaikan bahwa keberadaan pasien yang bersangkutan. Setelah diperiksa, kedua pasien yang melarikan diri dari rumah sakit ternyata tidak berada di rumah. Petugas masih melacak keberadaan keduanya ke rumah kerabatnya di Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga jenazah pasien corona di Makassar, Sulawesi Selatan menolak pemulasaraan jenazah diambil alih tim Satgas. Keluarga bahkan berusaha menghalangi petugas yang akan mengambil jenazah di kamar mayat rumah sakit. Inilah video saat seorang ibu dan 2 anak perempuannya dipaksa keluar dari ruang jenazah oleh petugas tim Satgas COVID-19 di salah satu rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga wanita ini berupaya mempertahankan jenazah suaminya yang hendak diambil oleh tim Satgas karena merupakan pasien berstatus pasien dalam pemantauan. Keluarga beralasan masih menunggu sanak saudaranya yang lain, namun tim Satgas meminta agar pemulasaraan jenazah diserahkan ke mereka. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Muhammad Iksan Mustari meminta maaf atas insiden ini. Menurutnya yang dilakukan Satgas adalah demi menjalankan protokol penanganan jenazah COVID-19. Terkait edukasi ya, itu bisa berjalan, dan ini yang tidak berjalan di lapangan, dan untuk itu memang kami tentu meminta maaf karena petugas seperti ini memang ingin menjalankan, karena protokolnya adalah pemulasaraan jenazah itu 4 jam yang harus diselesaikan. Insiden yang menjadi viral di media sosial ini terjadi Kamis 28 Mei lalu. Pihak rumah sakit masih menunggu hasil tes swab jenazah berstatus PDP ini dari laboratorium. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sunggu, iNews melaporkan. Kembali ke ibu kota, pemirsa, satu keluarga di Tambora, Jakarta Barat menjalani isolasi mandiri di musola. Mereka berstatus orang dalam pemantauan setelah salah satu anggota keluarganya dinyatakan positif COVID-19. 13 berstatus orang dalam pemantauan menjalani isolasi mandiri di Musola Baitus Salam, Tambora, Jakarta Barat. 13 orang yang berasal dari satu keluarga ini telah menjalani tes swab, 10 diantaranya dinyatakan negatif dan sisanya masih menunggu hasil. Mereka menjalani isolasi mandiri sejak Hari Raya Idul Fitri.
Kasus di wilayah Pekapuran 2 Gang Songsi dalam RT 005 RW 06 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat bermula dari salah satu anggota keluarga positif COVID-19. Pasien bekerja sebagai petugas PPSU dan dinyatakan sebagai orang tanpa gejala setelah menjalani swab test dan kini dirawat di Wisma Atlet. Warga sekitar memberikan dukungan dengan menyuplai logistik ke musola. Bantuan makanan 3 hari sekali ini dikirim ke lantai atas masjid menggunakan ember yang ditarik dengan tali untuk menghindari penularan. Karena memang dia satu rumah, cuman beda lantai aja, dia rumahnya 3 lantai, 3 keluarga gitu. Hari raya itu kita sepakat bahwa yang ke-13 itu kita pindahkan ke musola. Kita juga sudah berembuk dengan warga, dengan tokoh masyarakat, dengan RT, bahwa tanggung jawab untuk memberikan makan adalah dari kita gitu selama 14 hari ini gitu. Warga sepakat menjadikan musola sebagai tempat isolasi karena tempat tinggal ke-13 orang ini adalah bangunan semi permanen tanpa MCK sehingga tidak memenuhi persyaratan kebersihan dan kesehatan. Untuk cegah penularan, setiap harinya musola selalu disemprot disinfektan. Dari Jakarta, Bernadetta Ginting, Angga Bayu, dan Tri Juliani, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, pembagian bantuan tunai atau BLT dari dana desa di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan ricuh. Diduga pembagian bantuan langsung tunai ini tidak tepat sasaran. Sambil membawa papan pengumuman daftar nama penerima bantuan langsung tunai, warga desa Ulak Pace, Kecamatan Lawang Wetan, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan menggeruduk kantor balai desa. Warga menilai kepala desa tidak transparan dalam mengucurkan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000. Menurut warga, pembagian BLT tidak tepat sasaran karena terkesan mementingkan pribadi serta kelompok kepala desa dan perangkatnya. Sempat terjadi adu mulut antar masyarakat dengan perangkat desa. Segala macam hak nerime, bukannya yang miskin. Yang tak berhak nerime, dia nerime. Nah, yang BLT. Apa? Maknanya dapat yang besen lah, dapat. Camat Lawang Wetan yang menengahi perkara ini berjanji akan memeriksa penyaluran bantuan. Jika ditemukan ada bantuan yang tumpang tindih, pihak kecamatan akan meminta kepala desa dan perangkatnya segera memperbaiki data penerima agar tidak ricuh. Apabila memang tuntutan masyarakat terkait dengan BLT dana desa, mungkin adanya dianggap tidak tepat sasaran, kita serahkan ke mekanisme rapat desa, yang akan ditentukan melalui rapat desa untuk merevisi agar memang BLT ini benar-benar tepat sasaran. Kericuhan dapat diredam setelah aparat gabungan TNI Polri yang berada di lokasi meminta masyarakat menyampaikan keluhan melalui perwakilan. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Masih terkait bantuan pemerintah, Menteri Sosial Juliari Batubara meninjau langsung penyaluran bantuan sosial tunai di Serang, Banten. Mensos ingin memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Menerapkan protokol penanganan COVID-19, penyaluran bantuan sosial di Gedung Sekolah Menengah Pertama Bojonegara, Serang, Banten disaksikan langsung Menteri Sosial Juliari Batubara. Selama proses penyaluran, Mensos berharap tidak ada warga yang dirugikan akibat salah pendataan. Dalam kesempatan ini, Mensos juga menyempatkan berbincang dengan warga guna mendengar aspirasi terkait penyaluran bantuan. Bantuan sosial tunai akan disalurkan bertahap hingga 3 bulan mendatang sebesar Rp600.000. Bagus, ini tahap pertama di Banten itu sudah hampir selesai, sudah 92% kalau tidak salah penyalurannya. Saya minta juga teman-teman PT Pos, ada direksi PT Pos di sini, untuk segera siapkan tahap kedua di kabupaten kota yang memang sudah hampir selesai semua. Sehingga nanti penyaluran bisa cepat, karena masih ada 2 tahap lagi, ya, dan Juli Desember akan kita teruskan lagi.